Kembali di interupsi pemirsa, saya ke Mas Roy. Mas Roy, jadi Anda tetap yakin bahwa yang disita kemarin di Solo bukanlah ijazah yang asli sebelum diperlihatkan? Keyakinan itu nanti bisa akan pupus dengan sendirinya. Kalau memang sudah ditunjukkan, kalaupun tidak ditunjukkan atau belum ditunjukkan ijazah aslinya, minimal ini loh, ada berita acara penyitaan ijazah. Kalau itu berarti Polda atau dalam ini Polresta Solo bertanggung jawab atas penyitaan itu. Dan sekali lagi sebenarnya paling penting dari semua ini adalah ijazah asli tunjukkan ke masyarakat. Kalau tidak itu hanya omon-omon. Sama seperti sekarang orang sering bilang, itu ada ijazah asli dan asli. Yaitu sama dengan statement yang sering beliau kemukakan. Apa Mas? Apa? Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi hanya petok-petok. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke kamera? We boleh di zoom? Talk the talk. Not only talk the talk, petok-petok aja. Katanya ada ijazah asli. Mana? Rakyat tuh sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja, dia nggak perlu bayar lawyer, mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli, selesai namanya harum. Sekarang lebih dari mungkin separuh masyarakat Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazahnya nggak pernah ada ya. Gitu karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke. Bang Liku. Ya. Ya Bang Roy bebas lah ya. Ngomong seperti apa itu bebas saja ya. Intinya yang pernah kita saksikan kemarin pengumuman daripada Polda Metro Jaya telah disita. Ijazah SMA dan ijazah S1 Pak Jokowi telah dilakukan penyitaan. Berita acara penyitaannya? Berita acara penyitaannya telah diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Ada. Anda lihat? Saya sudah lihat. Udah lihat? Saya sudah lihat. Waduh, hebat. Ya, saya sudah lihat. Ya. Yang kedua, publik mencatat Pak Roy, ya, setelah adanya penyitaan itu akan langsung dilakukan puslapor untuk diperiksa kembali. Padahal puslapor ini yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang tapi kali ini di Bareskrim. Iya, kali ini kan yang disita dua. Yang SMA dan juga yang S1. Akan dilakukan puslapor. Sebenarnya ya menurut saran saya sebenarnya nggak boleh dilakukan puslap lagi. Karena dulu sudah pernah. Ini salah ini. Salah. Karena dulu sudah pernah. Nggak salah. Dulu penyelidikan. Ini orang hukum nggak ngerti hukum ya kayak gini. Nggak, ini menurut Bang Leku mana? Iya. Masa pengacara ilmunya beda? Dengar dulu makanya. Jangan dipotong dong. Karena kenapa? Puslap itu tidak boleh dilaksanakan dua kali. Sebelum ada petunjuk dari jaksa atau namanya P19 dari jaksa. Ngaco banget. Harusnya seperti itu. Aduh. Oke, tetapi ini karena mungkin polisi mengakomodir permintaan-permintaan daripada terlapor untuk dilakukan puslap, mereka lakukan sita dan sekarang mereka akan kirim ke puslap untuk dilakukan puslap sekali. Oh, kalau gitu apa yang dilakukan polisi hanya formalitas untuk mengakomodir begitu? Artinya mungkin kan itu keterangan dari mereka. Ya kan harus diambil aslinya, harus ditunjukkan. Akhirnya polisi mengakomodir permintaan mereka. Harusnya kan kami pelapor, polisi harusnya mengakomodir permintaan kami. Oke. Hukumnya. Ya. Saya ingin mengatakan demikian ya, bahwa negara ini begitu sibuk untuk melayani kepentingan Joko Widodo. Ya. Indikasinya di mana? Semua perkara di Sleman mungkin sekarang sedang berlangsung, tapi yang di Surakarta di NO, Ni on van verklaar. Ya, artinya tidak bisa diterima. Bukan kalah loh. Itu bukan kalah itu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat yang puslapornya itu dinyatakan bahwa tidak ada indikasi pidana dan autentik. Ya, itu sudah dua kemenangan. Dan yang ketiga, naik sidik, ya, naik ke penyelidikan ini. Dan itu semua coba Anda bayangkan, Anda lihat, masyarakat kita tidak bodoh ya. Kami yang melaporkan lebih dulu tidak diapa-apakan. Tapi begitu ada laporan dari saudara Joko Widodo yang pada hari itu di BAP, hari itu juga diterbitkan surat penyelidikannya, perintah penyelidikannya dalam 1 hari, super cepat. Ya, barulah yang kami ini pelan-pelan diangkat supaya di-matching-matchingkan waktunya begitu. Apakah kami sedemikian bodoh untuk mengerti masalah ini? Lalu Anda mengatakan tenang saja Bu, Anda tidak masalah, tidak apa-apa menjadi seorang tersangka atau apa. Dan jangan lupa, kepedihan kami ini ya dilengkapi dengan para ahli daripada kepolisian yang sangat berpihak, bisa mengatakan ini adalah suatu pertempuran atau katakanlah konflik antara dua kelompok, yaitu kelompok yang simpati kepada Joko Widodo dan yang benci. Masa begitu kata-katanya? Siapa yang mengatakan itu? Itu Bapak Arianto Sutadi ya. Saya heran juga Kapolri terus saja membuat orang seperti ini masih tetap berkarya begitu. Dan yang terakhir seperti beliau mengatakan akan ada banyak tersangka. Jangan terlalu genit.
Ya, jangan terlalu genit. Hal-hal seperti itu kami tidak perlu tahu. Tegak lurus sebagai polisi. Jangan lupa, polisi itu nexus ya. Titik tengah di antara arus besar. Mereka terkuat bukan cuma di Indonesia, di Asia Tenggara, bayangkan ya. Nanti dulu saya belum selesai ya. Nah, saya ingin mengatakan proses yang tidak transparan, disparitas, diskriminatif itu wajah polisi pada hari ini. Klarifikasinya pun aneh. Ya, sebenarnya kalau klarifikasi itu jangan samakan dengan mem-BAP seseorang, mengadakan suatu penyelidikan begitu ya. Akhirnya kok tiba-tiba kami naik jadi penyidikan. Anda yang cari dong kalau kami memang salah. Berarti Anda mencari dari kata-kata kami, begitu maksudnya begitu. Nah, ini terus terang Mas ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ini tidak akan selesai tanpa turun tangannya seorang yang memimpin negeri ini. Siapa? Pak Prabowo. Presiden harus turun tangan persoalan betul, ini? Betul. Anda perlu ketahui ya. Pak Sigit itu terlalu lama. Baik. Ntar saya belum selesai. Satu lagi. Baik. Itu ada crime by omission. Ya, dia pemimpin di kepolisian. Dia tahu terjadi sesuatu. Kalau itu sepengetahuan dia punya cara untuk menahan itu tidak dilakukan. Itu crime by omission. Kita stop dulu di situ. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Siapa kami harapkan? Ya presiden lah. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Bang Sylvester. Ya, kalau kita presiden ini banyak agenda yang harus dituntaskan. Kalau hanya mengurus ijazah yang dituduhkan palsu tapi ngaco, ngapain diurusin oleh seorang presiden? Anda kan bukan presiden. Dan gini, intinya bahwa kemarin itu kayak Bambang Tri. Bambang Tri ini pernah diputus bersalah karena membuat buku Jokowi Undercover. Dari sini aja kita tahu bahwa orang ini penipu, orang ini penjahat. Buku dibalas buku. Ya, dengar dulu. Ya, buku dibalas jadi buku, Anda jangan begini. ngawur. Orang ini sudah menjalankan hukuman hari ini. Ini dihukum oleh pengadilan karena apa? Dia membodohi rakyat. Tidak ada yang dia penjahat. Harus dihukum. Sylvester juga harusnya dihukum. Harus dihukum. Orang ini harus dihukum. Makanya pengadilan memutuskan dia bersalah. Setelah itu, dua gugatan di PN Solo dan Sleman juga ditolak. Ya, terakhir kemarin di Surakarta juga ditolak. Kita tinggal menunggu, menurut saya hampir sama yang nanti di PN Sleman ditolak. Terus Dumas di TPUA juga ditolak. Jadi sekarang ini sisa pelaporan dari Pak Jokowi dan teman-teman relawan dan Pradi Bersatu yang ada di Polda Metro Jaya. Yang kita lihat sekarang ini, mau suka nggak suka dengan berbagai macam alasan, penelitian dan sebagainya, sudah naik sidik. Tinggal ada tersangkanya, terdakwanya, dan narapidananya. Itu aja. Gitu loh. Mas Roy. Jadi sudah game over. Jadi tidak usah terlalu banyak berharap, apalagi tidak akan pernah daripada Anda berharap Mas Sylvester, Presiden Prabowo akan ada. Ini negara harus turun. Kalau tidak, maka Republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu YouTuber. Dua, memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya. Dan tiga, memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi cacat yang serius. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke Human Rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak, kok ke Belanda jadi ke Belanda apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Super Center di unit UK dan juga kepada ini sebenarnya pengacara siapa sih, Bu? Pengacara kepada jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soal ini? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Iya. Betul. Donald Trump udah nggak waras semua. Donald Trump pun kami kurang juga eksekusi pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Itu ada. Donald Trump juga diadukan. Enggak, tapi harapan yang masih ada Pak Prabowo harus turun tangan soal ini. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Insya Allah Pak Prabowo masih memiliki pikiran yang clear dan hati untuk menuntaskan ini, dan insya Allah itu akan terjadi dalam hari-hari Bang Letu, silakan, masih ada kesempatan sedikit. Ya, artinya kalau saya ya Bang Roy, ya artinya sebenarnya pintu maaf nih masih ada lah Bang Roy ya. Tapi kalau Bang Roy tidak mau berbenah, bersama timnya tidak mau berbenah, mengakui kesalahannya,
Ya sudah, kita buktikan saja di pengadilan. Pintu nantinya. maaf untuk sebuah ijazah yang palsu tidak mungkin dilakukan oleh seorang peneliti. Kalau ijazahnya clear, nggak usah. Baik, ya, nggak usah, clear. Ya, baik. saya Lillahi ta'ala demi Tuhan, demi Allah. Saya tambahkan sedikit. Ya, gitu. Mas Roy ya, saya udah pernah menawarkan, Mas Roy menolak ya. Oke, nggak apa. Menolak ya, Mas Roy menolak ya berarti ya. Menolak ya, Mas Roy. Kecuali dia minta maaf. Siapa yang minta maaf? Siapa yang minta maaf? Orang yang mengadukan kami. Kok mengadukan minta maaf? Iya, karena Bang Roy tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Semuanya cuma ngomong-ngomong saja. Enggak, ini yang ngomong-ngomong itu orang Anda yang tidak siap menunjukkan ijazah aslinya itu yang sebenarnya. Mas, kontraktor, yang satu lagi. Singkat saja, Ibu. Dumadi. Asal dan tujuan hidup. Perkara ini menunjukkan bahwa kejahatan itu bukan datangnya dari rakyat, tapi dari sang rojo. Ya. Rojo palsu. Rojo palsu. Ya. Bapak Surya Paloh mengatakan eling lan waspodo. Mengapa? Karena yang namanya jabatan, kekuasaan itu tidak selamanya. Baik. Yang saya bantah bahwa kalau memang Pak Jokowi rojo palsu, nggak mungkin dipilih oleh rakyat sampai 5 kali. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Sebelum diskusi kita berlanjut, kita harus tutup program ini. Kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi belum akan berakhir. Jokowi masih enggan menunjukkan ijazah yang dimilikinya ke publik untuk mengakhiri polemik. Padahal kalau ditunjukkan bisa saja polemik ini berakhir. Namun lagi-lagi proses hukum harus berjalan di pengadilan. Kita ketemu di pengadilan dan kita kawal terus prosesnya. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.